Welcome to Corner Podcast. Halo guys, welcome back to Corner Podcast. Kali ini edisi berbeda Corner Podcast. Pada episode kali ini spesial, nanti juga akan tersedia di platform YouTube. Nanti ada channelnya yaitu Corner Podcast. Selamat malam, saat ini saya mengambil video pada saat malam hari. Semoga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Pada episode kali ini saya akan mencoba membahas tentang Liga Italia yang sebelumnya belum pernah saya bahas pada episode-episode sebelumnya. Karena khusus pada musim ini Liga Italia merupakan liga yang salah satu liga paling kompetitif, liga paling seru karena persaingan merata. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu pertandingan-pertandingan yang terjadi di akhir pekan lalu. Yang pertama, pemimpin klasemen sementara AC Milan harus takluk 0-3 melawan Atalanta di kandangnya San Siro. Tentu ini menjadi catatan buruk. Catatan buruk masih terus berlanjut melawan Atalanta yang musim lalu juga kalah. Milan 5-0, saat itu Milan kalah lawan Atalanta, dan musim ini Milan kalah 0-3 di kandang sendiri. Namun beruntung Milan kalah, di pertandingan lain Inter Milan gagal mengamankan 3 poin dari dari Udinese. Inter Milan ditahan imbang 0-0 oleh Udinese di kandang Udinese. Milan yang meraih poin 43, terpaut 2 poin dari Inter Milan di posisi kedua dengan poin 41 poin. Tentu jika kita membahas duo Milan ini sangat berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Musim-musim sebelumnya bisa dibilang duo Milan ini hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai tim huru-hara, hanya sebagai tim yang belum bisa untuk bersaing melawan Juventus di perebutan Scudetto. Tapi di musim ini baik AC Milan maupun Inter Milan ternyata sampai hingga Giornata half season ini menjadi penantang serius bagi Juventus. Baik AC Milan maupun Inter Milan sudah mulai bermain konsisten, sudah mau bermain dengan menampilkan permainan sendiri dengan ciri khas mereka sendiri, filosofi masing-masing pelatih. Alhasil AC Milan berada di peringkat 1 dan Inter Milan berada di peringkat 2, dan juga masuk jajaran salah satu tim terproduktif di Italia, bahkan di Eropa. Lalu untuk Juventus sendiri sebagai tim juara bertahan yang memenangkan Serie A berturut-turut dalam bisa dibilang hampir 1 dekade terakhir, pekan lalu mengalahkan Bolonya 2-0 lewat gol Arthur Melo dan siapa lupa saya. 2-0 minggu lalu mengalahkan Bolonya. Juventus masih menyaksikan 1 laga tunda, yaitu laga melawan Napoli yang sebelumnya dimenangkan oleh Juventus WO, tapi ternyata banding yang diajukan Napoli diterima dan pertandingan itu diputuskan diulang karena ada kendala COVID waktu saat itu. Kalau kita bahas Juve, memang beda dengan musim-musim sebelumnya. Musim-musim sebelumnya Juve begitu mendominasi, tapi musim ini sedikit agak menurun karena perubahan pelatih, perubahan komposisi pemain. Dari sisi pemain-pemain senior sekarang juga muncul nama-nama baru, muncul pemain-pemain muda baru. Sebut saja Weston McKennie atau jebolan-jebolan akademi Juventus seperti Frabotta back kiri, ataupun pemain yang musim lalu dipinjam di Parma yaitu Dejan Kulusevski.
Tentu menjadi Andrea Pirlo tidak mudah karena menangani tim Juventus yang dikenal sebagai Raja Italia, yang dikenal menjadi tim yang kuat, memiliki tradisi juara yang kuat. Namun musim ini musim transisi, apalagi melihat rival-rival mereka seperti AC Milan, Inter Milan, Napoli, atau bahkan AS Roma, permainannya mulai stabil dan sekarang berada di jajaran papan atas top 5 besar klasmen. Jangan lupa untuk tim yang menjadi kuda hitam, yaitu Atalanta, yang seringkali merepotkan tim-tim besar. Milan yang dikalahkan 0-3 di kandangnya menjadi bukti bahwa Atalanta tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun Atalanta juga ditinggal sang pemainnya yang berselisih paham dengan Gasperini, sang pelatih, yaitu Alessandro Papu Gomez, yang dikabarkan pindah. Kalau tidak salah nomor terakhir dikabarkan pindah ke Sevilla. Liga Italia musim ini menarik karena persaingan merata, mengingatkan pada era-era tahun 2000-an. Duo Milan pada jalur perebutan Scudetto ditambah tim-tim kecil yang kadang merepotkan tim-tim besar. Harapannya memang untuk Liga Italia sendiri ada juara baru, mampu mengeluarkan juara baru, ataupun setidaknya ada persaingan baru, tidak monoton, tidak Juventus terus, tapi ada sebuah persaingan. Semoga saja baik AC Milan maupun Inter Milan tetap konsisten berada di jalurnya, menjadi pesaing kuat Juve, bukan hanya sebagai pelengkap persaingan gelar juara, tapi juga menjadi si penantang gelar juara tersebut. Karena Juventus sendiri masih dalam masa transisi, tapi tidak menutup kemungkinan Juventus juga kembali ke puncak klasmen karena perjalanan Serie A masih panjang, karena ini masih baru masuk setengah musim. Untuk perekrutan di bursa transfer musim dingin pada kali ini, AC Milan sudah mendatangkan satu pemain senior mantan pemain Juventus, yaitu Mario Mandzukic. Tentu ini bisa menjadi sebuah senjata, bisa menjadi pemain kunci, menjadi sebuah panutan bagi para pemain muda, karena AC Milan banyak dihuni pemain muda musim ini. Tentu kehadiran Mandzukic akan sedikit membantu sosok Zlatan Ibrahimovic untuk membimbing, untuk menjadi senior yang baik di AC Milan. Karena pengalaman Mario Mandzukic begitu luar biasa, begitu banyak, apalagi dia juga mantan pemain Juventus yang pernah merasakan gelar juara Serie A. Tentu DNA juara di Mario Mandzukic bisa menjadi pelucut semangat bagi rekan-rekan di AC Milan yang bisa dibilang usianya rata-rata 24 tahun. Mungkin itu pembahasan dari saya tentang Liga Italia. Nantikan episode selanjutnya dari Corner Podcast. Jangan lupa untuk mendengarkan Corner Podcast di Spotify ataupun sekarang hadir di platform YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan saya juga minta tolong atau minta dukungan dari teman-teman untuk bisa share Corner Podcast agar yang mendengar ataupun menonton Corner Podcast makin banyak. Salam Corner.